Record ulang. Oke. Yuk, di keluarga berarti kalau soal keluarga tuh di pinyatnya tuh dibilang perawat melakukan kunjungan rumah, Iya. gitu ya. Oke. Jadi intervensinya terhadap satu keluarga, bukan ada bisa keluarga bisa individu. Nah, satu-satu dulu. Di pernapasan biasanya di TB. Kalau kardiovaskuler biasanya hipertensi. Kalau pencernaan diare. Tiga itu saja biasanya yang sering diinikan. Kita masuk di TB. Tanda TB itu sama kayak di KMB. Apa saja tanda TB? Batuk lebih Lebih dari dari 2 minggu, 2 minggu, batuk batuk ringan. berdarah, berat badan turun, gitu kan? Iya. Nah, itu TB gitu kan. Nah, eh kalau di keluarga, perhatikan pokoknya sudah dibawa ke pelayanan terkait TB ya. Sudah dibawa ke pelayanan kesehatan atau belum? Kalau masih dibilang tanda gejala aja, belum dibilang pasien telah didiagnosa TB, gitu ya. Kemudian pertanyaannya apakah tindakan selanjutnya? Maka jawabannya adalah pasti suruh cek sputum. Bawa ke pelayanan kesehatan. Antara itu. Kalau terkait TB, tindakan. Ini etik kalau autonomi menghargai hak pasien. Benefisensi masalah aktual. Biasanya di sini perawat melakukan penkes, itu benefisensi. Normal efisiensi mencegah terjadinya cedera. Veracity menyampaikan kondisi penyakit sejujur-jujurnya. Confidentiality biasanya menjaga kerahasiaan. Biasanya contoh soalnya lebih ke ngarah perawat melakukan penkes, tapi pada saat penkes itu menunjukkan gambar pasien, tapi si pasiennya itu tidak di sensor. Nah, itu confident. Kemudian justice memprioritaskan masalah sesuai prioritas tindakan yang mengancam jiwa. Oke, pengkajian di TB. Tadi saya sudah jelaskan. Tandanya apa? Batuk lebih dari 2 minggu atau berbulan-bulan bisa jadi. Kemudian di pemeriksaan fisik dadanya pipih, penurunan berat badan, berkeringat malam hari. Nah, itu tanda TB. Diagnosa keperawatannya, kalau bersihan jalan napas tidak efektif, kata kuncinya adalah pasien tidak mampu mengeluarkan dahak. Nah, itu masalah keperawatannya bersihan jalan nafas. Pokoknya kalau sudah ada kata-kata pasien tidak mampu mengeluarkan dahak, masalah keperawatan bersihan jalan nafas. Kalau pola napas, kata kuncinya adalah menggunakan otot bantu napas, sama kayak KMB. Defisit nutrisi ada data berat Berat badan badan, menurun. penurunan berat badan. Nah, ini diagnosa yang keluarganya. Kuncinya ini. Kalau ketidakmampuan coping keluarga, kuncinya di soal ada anggota keluarga yang merasa diabaikan, tidak toleran, atau ada pengabaian lah kuncinya. Itu ketidakmampuan coping. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kata kuncinya adalah pasien belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Jelas? Jadi kalau ada kata-kata pasien belum dibawa ke pelayanan kesehatan atau pasien tidak tahu akan penyakitnya, itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, kata kuncinya pasien sudah ke pelayanan kesehatan,
tapi tidak menjalankan program. Contoh, sudah didiagnosa TB, berarti kan sudah ke pelayanan kesehatan ya, Iya. tapi penyakitnya itu malah makin memberat, tidak kunjung sembuh. Nah, itu manajemen kesehatan tidak efektif. Tidak efektif. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Sama, manajemen kesehatan tidak efektif juga sama. Sudah ke pelayanan kesehatan tapi tidak menjalankan program Program. atau sulit menjalankan program. Program. Gitu ya program kesehatannya. Gitu ya. Contoh atau kayak gini, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif tuh. Dalam satu keluarga itu yang sakit dengan penyakit yang sama itu lebih dari satu orang. Itu sama manajemen kesehatan juga. Oke. Tindakannya untuk TB, kalau fisioterapi dada, kuncinya adalah pasien sulit mengeluarkan Nah, dahak. Sudah dilakukan Ibu, apa tindakan fisioterapi dada? Nutrisi kalau nutrisi berarti untuk berat berat badan kurang. badan. Nutrisi untuk TB apa? Tinggi kalori, tinggi TKTP. protein, TKTP. Kemudian manajemen. Nah, hati-hati kalau ada soal kayak gini. Untuk manajemen pengobatan. Kadang Iya Pak, muncul ini masalah keperawatan juga. manajemen nutrisi sama stresnya nggak ada pengertiannya Pak. Kalau nutrisi tadi TKTP, kalau stres jarang buat. Biasanya kalau stres itu lebih ke yang gerontik. Kalau manajemen pengobatan bukan manajemen pengobatan jatuhnya. Ini kalau ditanya masalah keperawatan. Kalau kata-katanya dibilang pasien lupa minum obat, ini pada pasien TB ya? Manajemen tidak efektif. Bukan. Hmm, Ketidakpatuh, ketidakpatuhan. iya. Khusus TB, khusus hipertensi. Jangan ambil manajemen kesehatan tidak efektif ya. Nah, itu Tapi yang beda. langsung ketidakpatuhan. Gitu Bisa ya. diulang dengan yang tadi manajemen tidak efektif sama ketidakpatuhan, perbedaannya di mana, Pak? Nah, kalau ketidakpatuhan itu terkait ke pengobatannya Oh iya. ya. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, program selain pengobatan. Contoh eh yang apa tuh menjaga kebersihan, cahaya, aktivitas, nah, lebih ke sana, bukan ke pengobatan Bukan ke pengobatan. ya. Tapi kalau ngarah ke pengobatan untuk hipertensi, DM dan satu lagi TB itu kalau terkait pengobatan itu ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan. Ya, Pak. Oke. Siap. Untuk evaluasi jangka pendek, jangka panjang. Ingat, formatif jangka pendek, sumatif jangka panjang. Apa bedanya? Contoh gini. Perawat melakukan penkes eh, terkait pencegahan penularan. Kalau ditanya evaluasi formatif, berarti jangka pendek gitu kan? Iya. Jawabannya pasien paham terkait pencegahan penularan. Itu jangka pendek, formatif. Tapi kalau evaluasi sumatif, itu jangka Oh, panjang, jawabannya adalah tidak terjadi hmm. penularan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, nanti Coba. pas di soal ya paham ya. Oke. Pokoknya formatif pendek, sumatif panjang. Oke. Kemudian hipertensi. Tanda hipertensi.
Kalau ada muncul sakit kepala, nyeri tengkuk, pusing, lemas, Tekanan darah kemudian meningkat. iya nyeri tengkuk, sulit tidur, itu pasti ketekanan darah. Sama kalau sama hipotensi, Pak. Gimana? Kalau sama hipotensi bedanya apa, Pak? Gejalanya, Pak? Kalau hipotensi Ya. sama pusing, cuman nggak ada nyeri tengkuk kayak gitu. Dia biasa cuman ke aktivitas tuh. Pusingnya pada saat aktivitas. Ada perbedaan antara tidur dan berdiri. Jarang ditanyakan. Kalau hipo, dia lebih ke Hipertensi. gitu ya. Oke, kita mulai di pengkajian. Yang tadi, kalau muncul data kayak gini, yang tadi, kemudian tidak ada data tensinya, pertanyaannya apakah pengkajian lebih lanjut? Maka yang dikaji adalah ten, Periksa tekanan darah. iya tensinya. Simpel sebenarnya, cuman kawan-kawan kadang pusing nyarinya apa ini masalahnya. Serius. Jadi perhatikan tanda gejalanya saja. Iya, Gitu ya. Lanjut ya. lanjut. Diagnosa nyeri tahu lah ya kalau nyeri ya. Oke. Kalau curah jantung, masalah curah jantung, datanya harus ada apa? Ini nih. Ada bunyi jantung Tambah. tambahan S3 S4, ada murmur CTR lebih dari 50%. Persen. Itu curah jantung. Kalau dia curah jantung. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, kata kuncinya apa? Tadi kan belum ya. Tadi coping ya. Sudah. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Belum. Tadi nggak ada Belum. ya. Belum ya. Belum, baru Ada. manajemen, pemeliharaan, ketidakmampuan. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, kata kuncinya adalah si pasien menolak status kesehatan dia. Menolak terhadap perubahan status kesehatan. Contoh, keluarga bilang ini hipertensi kan? Ini kasus hipertensi ya. Contoh Iya. gini, si pasien ngomong eh gini. Perawat sudah melakukan pengkajian. Nah, tensinya itu misalkan 200 per 100 kan hipertensi itu. Nah, kemudian si pasien ngomong bahwa saya baik-baik aja kok dengan tensi ini. Nah, itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Jadi menolak status kesehatan. Atau si pasien atau keluarga gagal melakukan tindakan pencegahan. Contoh, dia sudah hipertensi, tapi dia tetap minum kopi, tetap ngerokok. Nah, itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Paham? Paham. Oke. Jadi dua, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Menolak status kesehatan. Yang kedua adalah gagal melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan. Ketidakmampuan coping tadi sudah ya. Apa? Pengabaian. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif apa? Belum kepelayanan Kesehatan. Manajemen kesehatan sudah kepelayanan kesehatan tapi tidak menjalankan program. Satu lagi, ketidakpatuhan. Sering lupa minum obat. Itu ketidakpatuhan. Oke, sama manajemen kesehatan tidak efektif, sama sudah kepelayanan kesehatan tapi tidak menjalankan program. Ini nggak terlalu nih. Stres. Evaluasi sama formatif, sumatif. Formatif jangka pendek, sumatif jangka Panjang. Kalau keluarga gerontik masih bisa dikira-kira lah evaluasi. Nggak banyak hafalan. Selanjutnya, diare. Ini yang terakhir.
Yang terakhir untuk yang keluarga. Kalau diare, kalau dia cuman sampai sini datanya, masalah keperawatannya adalah dia Ya. diare. Contoh, pasien BAB lebih dari 3 kali, konsistensi cair. Apa masalah keperawatan? Dia diare. Diare. Tapi kalau sudah ada data turgor kulit turun, masalah keperawatannya apa? Eh, Turgor. Hipokalemi. Hipovolemi. Gitu ya. Oke, pemeriksaan fisiknya yang sering ditanya adalah ini. Turgor kulit ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Itu hipovolemik ya, Pak. Ya, yang sering ditanya. Kalau pada anak cara mengkajinya turgor kulit, cubitan kulit, Ini perut. perut. Tandanya biasanya ini. Ubun-ubun cekung. Mata cekung, mukosa kering. Kalau ada ini sudah turgor. Lanjut. Masalah keperawatannya diare tadi sudah. Kalau hanya dia ngomongin BAB sama konsistensi. Tapi kalau hipovolemi harus ada apa tadi data? Turgor, Tugor terus tuh kulit, iya, atau urin output turun, mukosa kering. cekung tadi ya, Pak. Ya, Yang tadi ada yang cekung-cekungnya tuh. Lupa apa namanya. yang mana? Enggak, yang tadi gejala hipovolemik. Oh iya ini yang tadi yang sudah disebutkan. Lanjut, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Agresif. Apa tuh tadi? Menolak terhadap. Kesehatan. Iya, contoh gini, diare kan ini Iya. anaknya mencret. Nah, Ya, terus si bisa, Pak. keluarga bilang, ah ini mah mencret biasa aja. Nah, itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Hipo. Atau apa ya? Di sana yang mencret, gini. Anaknya Oh, sering jajan di luar, gitu kan? Tidak dikasih bekal. Kemudian cuci tangan tidak pernah sebelum makan dan setelah buang air besar. Kemudian BAB sembarangan. Nah, itu sama perilaku kesehatan cenderung resiko. beresiko. Sama, Daniel gitu ya. penolakannya, Pak. Bukan hanya menolak saja, tapi gagal melakukan tindakan pencegahan. Dahan. Berarti Daniel ya, Pak? Ya, Atau justice? Ya, enggak, misalnya berisiko cenderung berisiko berarti Daniel bukan, Pak? Atau beda lagi, Pak? bukan. Itu di jiwa. Kita sudah ke keluarga. Oh, beda lagi. Jangan dicampur. Saya bilang hati-hati. Iya, Pak, iya. Siap, siap. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, tidak mampu coping keluarga. Ada pengabaian. Lanjut, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, belum dibawa ke pelayanan Kesehatan. kesehatan. Kemudian, manajemen sudah ke pelayanan kesehatan, tapi tidak menjalankan Program. program. Sip. Intervensinya rehidrasi, pemberian ASI, ini kalau yang diarenya anak kecil, lanjutkan pemberian ASI. Asik. Kemudian pembuatan apa? Ajarkan pemberian apa Oralit. Oralit. oralit gitu ya. Nah ini Menkes. Evaluasinya formatif, sumatif sama. Yuk soal. Komponen pengkajian yang perlu dilakukan.
Lingkungan rumah. Ya, Komunikasi bukan sih Pak? enggak. Ini Lingkungan. arahnya kemana? TB atau asma? Oh, asma ya. Lebih ke asma ya. Batuknya berulang setelah obat habis, gitu kan? Setelah pindah ke rumah baru kan? Ya, lingkungan rumah, Pak. Iya, berarti lebih ke lingkungan Rumah. rumah. Kaji faktor alergi. Alergi. Gitu. Pintar. Selanjutnya, diagnosa keperawatan pada kasus. Cairan bukan sih Pak? Wis, hati-hati. Elektrolit. Hati-hati. De, Di sana resiko dibilang bukan aktual, yang di sana dibilang resiko loh, beda resiko dengan aktual. Memang ada turgor kulit, tapi di pilihan jawaban bukan hipopolemi kan, ya. tapi risiko kan, Iya Pak. Diare kan Pak? ya nggak? Klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Pemeliharaan. Iya, sip. Oh, Pemeliharaan kesehatan. belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Kesehatan. Jadi Efektif. pemeliharaan kesehatan tidak efek. Iya, tidak Itu kan efektif. tadi sudah saya bilang. Pak, kenapa ketidakseimbangan cairan sama ketidakseimbangan elektrolit salah yang resikonya C dan D salah? Kan bukan resiko. Sudah aktual kan? Data Iya. mayor. Turgornya kulit, turgornya lambat kembali. Harusnya hipopolemi bukan resiko. Jelas? Siap. Jelas ya? Iya Pak. Ya. Berarti bukan diare Pak ya? Enggak, diare juga di sini kan enggak ada masalahnya. Pilihannya enggak ada. Nih, klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Apa nih? Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kesehatan. Sip. Intervensi. PTA. PTA apa Pak? TB ya? Iya. Tanda gejalanya TB kan? TB, Iya. Pak. Batuk sebulan terakhir, nafsu makan berkurang, BB berkurang. Data klien membuang ludah sembarangan, gitu kan? Tapi di data belum dibilang didiagnosa dia TB. TB, hanya tanda gejala. Gejala. Kalau seperti itu berarti intervensinya harus cek sputum. Sekutu. Mana cek BTA. sputum? BTA, Pak. Yang D ya? Iya. Ya, menganjurkan memeriksa dahak BTA. Mantap. Terakhir. Selanjutnya evaluasi. Perawat memberi penyuluhan dampak diare pada kesehatan. Maka evaluasinya Kesehatan. dampak Pelayanan diare. kesehatan. Cek. Pelayanan kan Pak? C. Coba kita otak-atik jadi beberapa soal ini ya. Kalau ditanya masalah kesehatan ini kalau ditanya masalah keperawatan, apa masalah keperawatannya ini? Kan belum membawa ke pelayanan kesehatan sih Pak. Betul. Ya kita otak-atik soalnya dulu. Jangan ke yang soal, maksudnya jangan ke apakah evaluasi. Kita otak-atik dulu. Jadi beberapa soal. Kalau ditanya apakah masalah keperawatan, masalah keperawatannya apa? Ya, bukan sih Pak. Masalah keperawatan. Belum cairan. Hipo. Di sini dibilang BAB cair, mual muntah, turgor kulit, kembali lambat, hipopolemi.
Gitu ya. Iya. Tapi kalau ini saya hapus, apa masalah keperawatan? Gurgornya saya hapus. Apa masalah keperawatannya? Belum membawa. Ya, apa tuh? Menteri Apa tuh? Kurang Perilaku, kesehatan tidak efek. Efektif. Efektif. Belum banyak. Kan belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Iya. Belum Ya? yang lain. Iya, Pak. Oke, sip. Kemudian, nah sekarang maju ke soal ini. Apa yang ditanya evaluasi tindakan perawat gitu kan? Iya, Pak. Evaluasi terhadap perawatnya melakukan apa nih? Penyuluhan. Dampak diare, penyuluhan dampak diare. Maka evaluasinya apa? Anggota keluarga tidak jajan di luar tah. Enggak. Ini dia kan membawa ke pelayanan kesehatan. Iya benar kan B, Pak. Ya, keluarga membawa ke pelayanan kesehatan. Kesehatan. Jelas? Iya, Pak. Oke, lanjut soal keluarga yang lain. Sebentar. Keluarga ya? Iya, Pak. Tentang komprehensif ya, Pak. Keluarga. Set. Keluarga soal. Latihan soal. Oke. Zoom. Share screen. Materi preventif sih, Pak. Udah belum, Pak? Apa? Itu materi preventif Itu di komunitas, bukan di keluarga. komprehensif tuh beda tah. Ya, itu di komunitas. Ini kita masih di keluarga. Yuk, data pengkajian yang belum terkaji. Apa? Yes. D, Pak. Apa? D. Keluarga mengenali masalah hipertensi, Pak. Kita lihat. Oh iya, sudah Dapatkan laki-laki klien mengatakan minum obat anti hipertensi jika merasa sakit kepala. Antara manajemen kesehatan tidak efektif dan ketidakpatuhan. Itu kan masalahnya kan? Iya. Bener nggak? Iya, Karena minum obat dia kan? iya, Pak. Sudah ke pelayanan kesehatan tapi tidak menjalankan program. Ketidakpatuhan karena hipertensi. Dia sudah tahu bahwa dirinya mengalami hipertensi. Sudah mengetahui penyebab, tanda gejala, akibat jika hipertensi tidak ditangani. Dia sudah tahu tuh. Berarti cek keputusan, Pak. Klien juga sudah mengetahui kalau lingkungan berisik akan terganggu, akan marah. Data pengkajian, dia sudah tahu faktor penyebab. Apa jadi? C, Pak. ya, Pak. Keputusan, Pak. Yang mana? Keputusan. Cara Cara keluarga mengenal kan membuat sudah. keputusan. Dia sudah Iya. kenal kan? Iya, Pak. Cara keluarga membuat keputusan perawatan sudah ke pelayanan kesehatan. Cara keluarga memanfaatkan fasilitas sudah. Merawat keluarga hipertensi. Cara keluarga merawat keluarga dengan hipertensi. Apgar. Waduh, salah ya. Gitu ya. Iya, Pak. Cara keluarga merawat. Di sini kan dia lupa lebih ke sini kan. Klien juga mengetahui jika lingkungan yang tengah marah gitu kan. Ya, cara merawat keluarga. keluarga. Iya, Coping iya. keluarganya. Gimana, Pak?
Ya, pengkajian coping Gara-gara keluarga. Apa intervensi utama? Kunjungan rumah, Baca dulu Pak, baca dulu Pak. apa jadi? Edukasi Pak, Apa? edukasi. Yang mana? Yuk, edukasi Pak, Mendemokrasikan. Yang mana? edukasi. Enggak. Relaksasi, Pak. Betul, relaksasi progresif Progresif. saat tidur. Ini kan Evaluasi. Iya, Ya, ya. mengalami sulit tidur. Hipertensi kan? iya. Iya, hipertensi, relaksasi progresif. Memang agak sedikit nggak nyambung, nggak apa-apa. Tapi memang yang soal itu ya kayak gini kalau keluarga. Lanjut, data pengetahuan yang selanjutnya harus dikaji. TB ya, Iya Pak, C. iya Pak. Laboratorium. istri klien mengatakan takut penyakitnya suami bertambah parah akibat obat OAT. Data pengetahuan selanjutnya. Karena urin sih Pak, yang menjadi Enggak, penyerahan. Efek samping obat. bukan. Efek samping, Pak. Efek samping pengobatan. Obatan. Iya, Mode gitu ya. Jelas? iya. Efek samping ya. Ya, Gimana sih Pak? Ini Penyakit. hasil anamnesa mengatakan sudah Efek samping. sebulan tapi masih ada warna urin jadi kemerahan. Istrinya takut tambah parah. Efek samping Oh, obat. iya, ya. Sudah tahu belum efek samping gitu Berarti ya? udah dikasih obat ya Pak? Sudah. Udah. 4. Fungsi keluarga yang efektif. Perawatan kesehatan. Apa? Efektif. Efektif Pak. Bukan. Kalau Perawatan afektif tuh kesehatan. ngomongin kasih sayang, tatih Oh, iya. tayang, perhatian, itu afektif. Lewat C Kalau berarti ini Pak. Perawatan C, kesehatan. Pak. iya perawatan kesehatan. Iya. Kesehatan. Ragu-ragu Pak jawabannya. Hati-hati ya. Fungsi perawatan kesehatan. Kesehatan. Kalau afektif lebih ngomongin perhatian, kasih sayang. Kalau fungsi ekonomi lebih ngomongin fulus, ngomongin duit. Ya, kalau reproduksi lebih ngomongin anak lah, nambah anak. Eh, Kalau fungsi sosialisasi itu ngomongin bagaimana mengenalkan di intern keluarga keluar, itu sosialisasi. Apa namanya? Hukum apa adat kayak gitu itu sosialisasi itu. 5. Fungsi keluarga yang belum efektif. Mana? Perawatan kesehatan. B, Pak. Wih, saya bilang yang tatih tayang itu yang mana? Efektif. 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 Ini kan Oh, iya, saya kasih sayang. kesal gitu kan. Saya marah, sering kumpul, dia kurang belayan, ya, kurang kasih sayang ya. Afektif. Iya tadi ada pertanyaan juga efektif Pak. Nah, Pada saat kunjungan masuk. oh ini maksudnya apakah penkesnya yang tepat yang diberikan, penkes yang tepat yang harus diberikan apa?
mengajarkan senam diabetes, Pak. Diet seimbang. Ah, lihat fungsi jawabannya. Pak ya. Mengajarkan latihan aktivitas Iya, fisik. Betul, latihan aktivitas Fisik. fisik. Karena datanya lebih ke aktivitas. kita senam diabetes ya, Pak. Enggak, belum tentu juga. Belum tentu juga. Pokoknya kalau Penkes cari pilihan jawaban yang paling umum ya. Edukasi kesehatan yang tepat. Menjelaskan efek samping obat. Ish, Gejala putus obat. efek normal. Menjelaskan gejala putus obat. Enggak, menjelaskan efek normal obat. Oh, Jadi merah. Karena kan yang rifampicin, isoniazid memang bisa menyebabkan air seni menjadi Merah. merah. Normal. lanjut, Pak. Apa? Enggak tadi. Belum SSN-nya. Apa ini? Saya bilang tadi cari yang paling Umum. umum. Minum obat pengontrol darah. Dan Terus? mengendalikan Yang kadar paling gula umum. darah. Yang mana yang paling umum? Asupan nutrisi seimbang Terus pada paling umum. Pelihara kesehatan yang harus Mengendalikan kadar gula darah. Ya, Oke. upaya mengendalikan kadar gula darah. Kan paling umum itu kan? Iya. Kalau dia Penkesnya upaya mengendalikan, berarti di sana dia ngajarin tentang nutrisi, ngajarin tentang obat, ngajarin tentang perilaku kesehatan. Paham? Iya. berarti yang mencakup keseluruhan ya, Pak? Betul. Kalau komunitas keluarga gerontik ditanya Penkes, cari yang dia mencakup keseluruhan. Ya? Siap. 9. Tindakan utama. alternatif. Sudah ke pelayanan kesehatan belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Bacakan doa. Apa tuh? Sudah bacakan doa aja. Iya. Jadi jawabannya apa? Kalau ditanya masalah apa nih? Menjelaskan penyebab Iya, benar. Hipertensi. Jawabannya C. Tapi kalau ditanya masalah keperawatan apa nih? Manajemen ya, Pak? Ya belum ke pelayanan kesehatan apa? Pemeliharaan, Pak. Iya, pemeliharaan kesehatan tidak Pemeliharaan kesehatan. Efektif. Betul. 10. Intervensi. terpisan. Belum ya. Apa ya jawabannya? B. Betul. TB kan, tanda TB? Periksa dahak, Pak. Betul. Ini tanda TB kan? Sudah tes Iya. dahak belum? Iya. Belum. Pintar. Sip. 11. Kesemutan. Data. Ini kan mau mengkaji faktor budaya ya. Kalau faktor budaya kemana arahnya? Obat herbal. Pintar. 12. ISPA. Hati-hati. Pentingnya ASI, Pak. Hati-hati.
Ini kan dia ininya apa? Demam kan? Klien Iya. mengatakan takut memberikan obat ke bayinya, jadi hanya mengompres dengan bawang Menjelaskan merah. Menjelaskan demam bayi. bab demam. 13. Edukasi Ini pakai kesehatan. infus ya, Pak? Kekuatan otot yang lemah yang mana? Yang kiri, yang kanan? Kiri. Yang kiri. Iya kiri ya. Oke, jadi yang Jadi dia dipakaikan duluan yang lemah kanan. dulu atau yang kuat dulu? Apa dulu? Yang lemah dulu Iya, lah, dulu. ya. Berarti pakai yang kiri Kiri dulu. dulu. Yang mana? C. C. Yang kiri lemah kan? Iya, Jadi Pak. pakai pakaian yang kiri dulu, baru pakai yang Kanan. 14. Data yang belum dikaji. Modifikasi. Menganggap batuk pilek adalah hal biasa pada balita. Penolakan kan? Iya. Iya. Perilaku kesehatan cenderung Beresiko. beresiko. Kalau ditanya masalah kan? Tapi ini kan ditanya data kan? Ibu belum membawa anak ke puskesmas. Masalah keperawatannya apa tuh? Pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan. Pinter. Data yang belum dikaji apa? Cara keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. Betul. Memanfaatkan pelayanan Dan kesehatan. manajemen kesehatan Kesehatan. keluarga. Aduh, pintar. Sip. Gitu ya, ngurut ya. Enak tuh. Walaupun Siap. memang soalnya nggak nyambung, memang keluarga, tapi kalau diikutin mah jadi nyambung. Pernyataan berikut. Mengungkapkan peran keluarga. Ditanya peran. Peran berarti Bagaimana cara keluarga mencegah penularan pada balita? peran itu berarti peran pemeliharaan kesehatan. Kesehatan. Tapi B berarti. Yang mana? TB kan? B. Peran keluarga. Manakah pernyataan berikut yang tepat mengungkapkan peran keluarga sesuai kasus? Apakah klien mengetahui lingkungan rumah yang sehat? Apakah klien melakukan kontrol fasilitas pelayanan kesehatan? Cara keluarga mencegah penularan? Klien dapat menjelaskan penyebab batuk? Apakah anak sudah diimunisasi lengkap? Yang mana? Klien pernah batuk 2 bulan. Gimana? Klien pernah batuk dan minum obat. Berarti sudah ke pelayanan kesehatan kan? Ya. Sudah ya? Udah. Berarti ini enggak kan? B enggak. Yang mana nih? Sudah, Pak. Mencegah penularan pada balita. Penuh. Nah, Ingat TB lebih ngarah ke sana. Sip, good. Oke, selesai. Malam ini selanjutnya besok kita lanjut apa? Mau apa? Tolong dicatat yang sudah ya. Yang sudah berarti jiwa, KGD, KMB. keluarga. Ya sebagian ada yang sudah KMB ya. KMB, Gadar. KMB belum Bu. Yang KMB dua belum. tadi. Ibu belum. Zaki sudah KMB. Keluarga. Fadel sudah. Keluarga sudah ya. Apa ya? Mankep. Apa? Manajemen. manajemen. Kalau yang Bu Reni, kemudian itu
KMB, anak, maternitas itu belum ya? Iya, Pak. Yang Maternitas. klinis-klinis belum. Oke. Pas Leopold, Pak. Oke. Kita lanjut besok dengan jiwa tadi sudah ya. Manajemen Komunitas. komunitas dan manajemen. Besok dua ya, dua materi manajemen komunitas. Berarti yang kelas yang awal itu sudah duluan, itu sudah selesai, tinggal ngerjain yang 180 soal. Yang kelompok Pak Joko. Oke, yang ini lanjut KMB, anak, maternitas, tinggal yang klinis, aman lah tuh. Selesai pokoknya mah. Oke, Pak, terima kasih. boleh Yap, nanya, Pak. mangga, Untuk silakan. pengertian soalnya per sistem boleh dikirim, Pak. Oh, yang per Kayak sistem jiwa belum nih. ada ya? Oh, hilang Iya, yang Pak. kamu ya, datanya ya? Iya, Pak. Oh iya, siap. Nanti saya kirim ulang. Itu masih agak error-error, Pak. Jadi ribet, Pak. Iya, sistem masih diperbaiki. Itu kan mau sekaligus CPNS dan lain sebagainya ya. Jadi masih bolak-balik. Iya, Pak. Ya, saya kirim yang manualnya aja, database-nya aja dulu. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu besok jam yang sama, jam 8. Kalau ada yang ketinggalan nanti saya kirim rekapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.